Selamat datang kembali di Jurnal Bisa Mengungkap kebohongan tanpa kebenaran. Oi, 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 oi. Dengan konsep seperti biasa, Ngemis, ngegibah mistis. Nah jadi buat para jurnal bisa lovers, pecinta kebohongan, pecinta drama, pecinta tipu muslihat bersama Tante Sita ada di sini. Tante Sita. Di video kali ini kita mau ngelanjutin ngemis atau ngegibah mistis. Jadi kita udah tanya di salah satu follower jurnal bisa. Jadi buat kalian yang punya cerita-cerita mungkin mistis, enaknya jangan bilang follower tapi teman ya. Teman. Sahabatil jannah jurnal bisa. Sahabat. Jadi kita udah sempat nih tanya-tanya di DM dan segala rupa untuk nyeritain ini karena ceritanya akan lebih seru, menarik, imut dan mengemaskan. Jadi kali ini kita mau nyeritain kisah. Kembali lagi sama kita, saya ya. kita belum perkenalan. Cantik ya. Jadi kenalan dulu aja. Walaupun nggak semua Gitu semua sih. Gimana sih tadi? Jadi ya sok mah intinya lah. Perkenalkan, nama saya Rohima. Aku Indra. Kalian boleh follow aku ya di nomor yang ada di bawah ini. Aku di sini sebagai ya tiang bendera. Ini pembaki, ini bakinya. Anjing. Jadi aku nggak sendirian, ada. Saya Bacoy atau Asro atau salah kayak ngomong. Saya Danui. Tuing. Bukan. Oh. Semua namanya. Kayak mana? Indrui itu udah lucu orang. Ini Android tuh atau gitu enggak enak. Nah, jadi kita mau nyeritain nih ke teman-teman semua dari salah satu teman kita yang nge-follow jurnal bisa juga. Ada sebuah kisah menarik. Menarik perhatian. Karena ini tuh ceritanya di salah satu perusahaan yang cukup terkenal sekali di jagat raya. Alam dunia dan alam gaib. Nah, jadi salah satu teman kita yang pernah dulu kan kita pernah live tuh nanya-nanya kalau misalkan kalian ada cerita horor langsung aja DM ke kita, dan ternyata ada satu yang nyantol. Di mana ceritanya relate banget atau berhubungan sama yang namanya sesajen. Biasa. Tahu-tahu tuh bisa ini. Biasa gitu. Ikut aja sama sesajen coba. Gimana cenah ada? Sesajen. Oh harus gitu ya. Oh kan biar apa serem. Nanti editor langsung kasih deng gitu ya. Jeng. Nah, Ya, jadi luas. ceritanya gini, katanya sebut aja namanya Queen Bee. What the fuck? Karena kalau Queen Bee. Karena kalau hamba Allah kita bukan mamah dede ya. Gini ya Cina. Jadi mau cerita sedikit pengalaman yang bener-bener seumur-umur bekerja baru pertama kali dan kejadiannya aneh, bener-bener aneh. Iya. Aneh. Sangat aneh. Hari pertama dia masuk kerja jam 2 siang. Dan biasalah Cina pinjer langsung ke toilet arek nawa. Waduh. Waduh. Modal atau yang tidak tahu ngawaduk itu modal. Mau pup katanya, saya pribadi kalau udah di kamar mandi otomatis bakal nongkrong atau pup. Aku tuh lumayan lama Mencari inspirasi ini. Biasa kan dimanapun teringat padamu modal ceplukan pertama Aku mah lihat aja juga kayak lihat wajah kamu beneran gitu. Nah katanya singkat cerita aku diam karena aku diam kan di toilet. Gak boleh nyanyi katanya teh cenah Dalain Saibul Jamil atau iye teh udah di mana-mana nyanyi. Dan tiba-tiba cenah di lorong itu langsung kayak ada yang manggil cenahnya. Langsung dong aku buru-buru karena nggak enak. Pas dia keluar nanya ke staf yang lain cenah ada yang manggil aku gak cenah, terus kata staf yang lain nggak ada sama sekali. Bingung dong cenah. Aku sih nggak bingung ya karena aku bukan ada di Saya sana. ngejailin. Karena kan aku bukan boneka. Karena aku bukan boneka. Jadi ingat itu pas di episode yang penelusuran yang ngegambar itu. Iya kan. Pokoknya kalian harus nonton penelusuran sama Teh Sarah ya, sama Teh Sarah. Sarah Talanan. Talanan. Nah, terus hari kedua
Nah, nggak usah gitu unggulnya tuh rame hari kedua ya. Gitu kan. Oh, rame banget Betul Mister. banget, Queen Bee. Terima kasih banyak. Tapi Nah. tanggapi heula lah tah eta yang Hari kedua channel disebut bisa disebut 2 minggu kemudian. Gitu kan, masuk jam 12. Sip ketiga channel. Sipnya ada 3 kan, channel. Terus pertama kali nih masuk shift 3 channel. Otomatis jam 00 ke bawah sepi kan, yang benar-benar sepi, Oh, jalan masuk pun malam sepi. Malam. enggak. Belum. Oh, belum. Biasa aja. Kayak yang jadi kutu. Kermurian gitu. Benar-benar di jalan pun sepi, cenah tiba-tiba mencium aroma parfum bayi gitu. Cenah kalau masalah parfum ini kebetulan saya pribadi dan tim juga mencium, tapi di situ cuman ada 2 staff ya, bingung juga. Jadi cenah jam 12 peting bau borok. Nyawa urang ngajuru. Heh, gimana? Nah, next cenah beberapa kali kejadian waktu itu saya break jam 4. So, tidur di gudang ya, mata tertutup tapi apa ya? Tapi terbuka. Tidur di gudang mata tertutup, iya sih dah emang. Jadi mun sare mah mata tertutupnya mun kieu tah. Kita mah ngabelengong. Mata tertutup tapi ngelihat bayang-bayang gitu yang lewat. Ih, cenah. Tapi gak ada kan di situ, cenah bingung juga. Kan lo bakal bingung hirup. Modal bingung. Es bingung. Goblok gak ikut hukum. Betul. Bingung juga mau hutang sih cuman. Next. Beberapa kali kejadian enggak sih, Enggak. Bacanya ini gimana ini lihat? Lo bingung. Ya, jadi masalahnya tiap cerita beres bingung juga kan. Jadi abis pup tanya ke ada orang bingung juga kan. Tidur di gudang bingung juga kan. Tapi kayaknya itu mah yang apa yang katanya ada yang manggil kan dia tuh lagi pup, kayaknya itu tuh yang manggil tehnya ya entah itu makhluk gaib atau mungkin yang kerja di sana, mungkin pas ngageroan misalkan apa Queen Bee pas nggak anjing jadi mangkat lagi we Bau duniawi. bau sampah dunia. mau benar kayaknya gitu sih itu mah. Terakhir. Terakhir Gus bingung terakhir. kabingung banget. Kita nyiapin sesajen tuh ya, 1 minggu sekali nyiapinnya. Di situ gak tahu cenah, tapi juga gak tahu juga ya percaya atau enggak. Tiba-tiba seminggu udah sajen itu diambil, dimakan oleh rekan kerja saya, cenah masuk saya. Dan di situ saya keselak apa gimana gitu ya, cenah jadi sesek gitu dan siapa ngadar. Iya nah nginum lah. Ngadar dupa. Anjing ada buhur. Jadi keselak. Coba ngadar jauh apa da anis. Ngadar dupa aja. Oh jadi apa di apa? Aduh segelar. Kan ternyata habis banyak kejadian itu teh suka nyediain sajen. Apa emang sebelum kejadian tersebut juga emang suka nyediain? Nah katanya tuh dulu teh gini ada kesurupan massal di situ teh. Cenah jadi setelah terjadinya kesurupan massal itu si tempat dia kerja itu selalu nyediain sesajen sebagai apa sih pemenahan. Karena katanya cenah ieu restoran aing lapar jadi gitu. Marah banget manusia we aing teh parawan. Dan si karyawannya teh beneran suka Emang makan restoran? lupa benernya. Emang Restoran. bisa tuh kayaknya gratis atuh. Aing biar nanti saya main ke situ ya di endorse. Pada akhirnya memutuskan untuk rukiah dan beberapa tim ada yang kenapa cuma ya nggak tahu atuh orang kenapa tanda tanya Ya api-api tuh lagi. Bingung lagi. karena iya staf lama di tempat kerja saya ini pokoknya dengerin pada akhirnya memutuskan untuk rukiah dan beberapa tim yang kenapa karena staf lama di tempat Oke. kerja saya ini Saya paham. Jadi
dia teh cenah mungkin kenapa itu teh pertanyaan buat kita kenapa ayo tah model gitu teh gitu maksudnya mah. Karena nih, tapi jawabannya teh karena ia staf lama di tempat kerja ini, pokoknya banyak kejadian-kejadian pokoknya banyak banget kejadian-kejadian yang benar-benar membuat kita gelisah, geli basah. Colme. Saya agak astagfirullah. Aduh. Sih. Ayo. Gelisah apa gimana gitu ya. Udah Gitu. menarik banget kan. Sangat terinspirasi. Tapi apa sih? Terinspirasi sekali makan dupa. Tapi emang juga cukup menarik sih yang itu apa yang katanya sajen terus dimakan. Dan terus Keselak, katanya iya. pernah apa kejadian kesurupan massal. Kesarupan massal. Terus dia mau kita bahas apa? Yang mau kita jawab kenapa yang mau kita bahas kenapa bingung. Jadi mungkin ini mah lebih ke tanggapan kita sebenarnya tanggapan pribadi mungkin boleh saya nanggapin. Boleh dong. Terkait yang tadi modal terus ada yang ngegeruan. Nah, itu mungkin tadi udah dibilang ya mungkin karena bauan jadi tabu gitu. Karena bau-bau sampah dunia. Nah, kalau masalah yang tadi sajen, nah emang sih umumnya di apa masyarakat khususnya Indonesia dan Indomat suka emang sesajen itu emang sesuatu hal yang wajar. Biasa aja jadinya be aja. Jadi biasa aja lah. Kadang kan kalau misalkan ada di tempat serem gitu emang suka ngadain sesajen gitu. Kalau bahasa Sundanya mah susubuh. Terus biasanya kalau Susuguh teh sebelum pagi ya. subuh. Kalau misalkan emang apa nikahan kadang suka gitu juga kan suka sajen Udah katanya. jadi hal biasa. Jadi sesajen teh cenah paribasa nama kita teh apa ingat sama bisa dibilang penunggu di tempat tersebut gitu. Masyarakat umum beranggapan gitu. Tapi padahal sih kalau tanggapan saya sendiri tentang hal gitu nggak perlu. Nih ya, kita cari di internet biar lebih orang-orang mungkin yang belum pada tahu atau yang belum pada paham dan kita pun takut salah apa itu mengartikan sesajen gitu. Aku udah searching nih ya buat teman-teman jurnal bisa di rumah. Nah, karena Twitter. Sesajen atau adalah makanan dan benda lain seperti bunga dan juga dupa, yaitu dipersembahkan dalam upacara bersaji. Upacara yang dilakukan dengan tujuan berkomunikasi dengan atau berinteraksi dengan makhluk gaib. Sesajen merupakan sarana komunikasi masyarakat kepada kekuatan tertinggi yang telah memberikan kehidupan dan yang menjadi pusat harapan berbagai keinginan positif masyarakat dan atau sarana komunikasi masyarakat kepada kekuatan-kekuatan gaib yang menurut pemahaman masyarakat telah melindungi mereka selama ini. Sesajen dapat berupa beberapa macam benda, namun umumnya berupa makanan sebagai sesajen berupa benda-benda khusus yang percaya disukai sang kekuatan tertinggi atau kekuatan gaib. Jadi kalau menurut internet sendiri si sesajen itu memang fungsinya untuk kita sarana berkomunikasi. Jadi kayak gaib ya. perantara dengan makhluk gaib gitu mungkin ya, karena dengan memberikan seperti itu berasa lebih dihargai atau merasa lebih ini. Tapi menurut kalian sendiri, kalian gimana sih tanggapan maksudnya kayak Saya kepercayaan kalian terhadap hal ya sesajen itu seperti apa? kalau saya pribadi karena kan ini mah ngomongnya budaya ya. Kalau budaya sajian tersendiri kan di beberapa daerah emang mengharuskan kayak misalkan di daerah mana gitu saya gak tahu suka ada Bali. ritual yang mungkin salah satunya itu suka ada ritual apa kayak sesajen di ke laut kayak gitu. Tapi kalau saya pribadi kalau sesajen itu nggak perlu. Kalau saya pribadi ya cuma itu mah bebas tanggapan sih buat kalian mau kayak gimana. Cuman saya pribadi gue beranggapan nggak perlu karena soalnya kan sesajen itu kan hal apa kalau bahasa ininya mah lahiriah atau benda yang emang ada untuk manusia. Sedangkan makhluk jin itu kan gaib. Masa aya nasi gaib ujung apa benda yang di kumanya ngomongnya sama benda yang emang pure yang suka dikonsumsi manusia. Bisa itulah emang makanannya gitu. Tapi bisa jadi mubazir juga ya.
Jadi tanggapan saya mah ya kalau misalkan ya gaib sama gaib lagi, ya lahiriah sama lahiriah lagi. Kalau Oke. tanggapan saya mah lebih ke situ. Intinya sih. ya, pokoknya inti dari segala intinya itu semua kembali lagi kepada masyarakat, kepada pandangan masyarakat, kepada kepercayaan masyarakat. Kita nggak bisa ngejudge bahwa sesajen A B C D F G atau apapun Salah itu atau benarnya. salah atau benar, karena kita pun tidak bisa tidak bisa dan tidak tahu gitu maksudnya cara menggunakan atau cara dari sesajen itu sendiri lah, intinya seperti itu. Iya. Itu cuma tanggapan. Ya, cuman mungkin sesajen yang disebut di Miss Queen. Miss Queen Bee. Oh Queen Bee tersebut mungkin tujuannya untuk meminimalisir atau Menetralisir keadaan yang sebelumnya sudah terjadi gitu, Ya, kayak tadi di kesurupan tempat masa. tersebut ya. Nah, cukup menarik Sudah. lah ya pembicaraan pada malam ini. Intinya buat kalian yang mau cerita apapun itu tentang misteri atau apapun itu yang pernah kalian alamin atau apapun yang mau kita bahas, langsung aja DM ke Instagramnya Jurnal Bisa. Karena kita akan replay dan juga kita akan bahas di video dan kita kupas tuntas apa itu yang ingin kalian ceritakan kepada kita. Jadi menanggapi juga ya. Menanggapi versi menanggapi kita. juga versi kita. Jadi inti dari segala inti, don't touch book at the cover. And my love lead by Dobre. My name is Love Song. Ya, terima kasih telah menonton episode ngemis kali ini atau ngegibah mistis. Tunggu terus video-video menarik dari Jurnal Bisa, karena kita akan selalu sangat bersemangat kalau kalian pun semangat juga untuk nonton dan juga komen dan juga like, apalagi sampai di share ke teman-teman kalian dan subscribe karena semuanya itu gratis, yang bayar itu kuotanya. Terima kasih. Dan buat Queen Bee, tetap semangat terus kerjanya. Semoga apa yang sedang dikerjakan menjadi berkah dan gangguan dari hal-hal kayak gitu ke Queen Bee nggak ada lah. Intinya tetap berpikir positif, apapun yang terjadi bawa positif aja, karena hal positif akan membuat kita jauh lebih kuat, membuat kita jauh lebih bermakna dan terus senyum. Terima kasih, sampai bertemu di next episode dari Jurnal Bisa. Patung. Ya saya emang ngikutin kalian aja. Ya, tetap di Jurnal Bisa karena Jurnal Bisa akan terus mengungkap kebohongan tanpa kebenaran. Uy